Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian metonimia. Metonimia berasal dari bahasa Yunani. Meta berarti bertukar dan onimi berarti nama. Metonimia adalah sejenis majas yang mempergunakan nama sesuatu barang bagi sesuatu yang berkaitan erat dengannya. Dalam metonimia, sesuatu barang disebutkan, tetapi yang dimaksud barang lainnya. Di sini saya akan memberikan contoh kalimat metonimia. Yang pertama ini, ibu tumbas Pepsodent. Yang kedua, ibu membeli Pepsodent. Jadi penjelasannya itu penyebutan nama atau merek Pepsodent dalam kalimat tersebut termasuk jenis bahasa kias. Metonimia. Pepsodent merupakan merek pasta gigi. Jadi, Pepsodent menggantikan nama pasta gigi tersebut. Misalnya, menurut Harimukti Kridaksana, si kacamata, sebutan itu dipakai untuk seseorang yang berkacamata, merupakan hubungan asosiatif. Yang kedua, menurut para ahli Leeds, mengaitkan pembicaraan mengenai metonimia dengan transfer semantik dan konversi. Seperti yang sudah dijelaskan, konversi adalah perubahan kelas kata tanpa perubahan bentuk morfologis. Misalnya, ambil gunting itu kata pertama, dan gunting kain itu kata kedua. Gunting pertama termasuk kata benda, nominan. Sedangkan gunting yang kedua itu yang termasuk kata verbal. Jadi, fenomena ini juga mengasosiasikan adanya transfer arti. Gunting nomina adalah sebuah benda yang biasa disebut gunting. Yang terakhir, menurut ahli Moeliono, metonimia adalah majas yang memakai nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan orang, barang, atau hal sebagai penggantinya. Kita dapat menyebut pencipta atau pembuatnya jika yang kita maksudkan ciptaan atau buatannya, ataupun kita menyebut bahannya jika yang kita maksud barangnya. Dalam sebuah majas metonimia memiliki beberapa ciri-ciri majas. Yang pertama, biasanya menggambarkan sesuatu menggunakan nama benda atau merek tertentu pada kalimatnya. Yang kedua itu digunakan untuk membandingkan sesuatu menggunakan kata lain yang memiliki persamaan atau hubungan dengan maksud dari kalimatnya itu sendiri. Dan yang
Terakhir, menunjukkan adanya sebuah perubahan kata dengan menggunakan merek atau kata tertentu, tapi maksud kalimatnya sama. Metonimia memiliki beberapa fungsi majas. Yang pertama, untuk menyatakan sesuatu dengan kata lain, kata tersebut memiliki arti atau persamaan yang sangat dekat dengan kata yang diganti. Fungsi yang kedua dari majas metonimia ialah untuk memberikan gambaran terhadap suatu maksud kalimat, karena kata tersebut ada hubungannya dengan maksud kalimatnya. Metonimia memiliki pola-pola tersendiri dalam sebuah majas. Yang pertama itu hubungan bagian dengan keseluruhan. Contoh kalimatnya, ada sebuah tradisi, kisah-kisah asal-usul yang kaya, yang diturunkan dari mulut ke mulut. Artinya, mulut adalah anggota badan manusia juga, yang salah satu tugasnya untuk berbicara. Tetapi, yang dimaksud dengan dari mulut ke mulut itu adalah cerita yang disampaikan dengan lisan, tidak tertulis, dan disampaikan secara bergulir. Dalam hal ini menunjukkan kepada manusia yang bercerita. Jadi yang nomor 2 ini namanya individu untuk kelompok. Contoh kalimatnya, selama masa-masa kemelut pergantian rezim dari Soekarno ke Soeharto, kota Yogyakarta mendapat sentuhan perencanaan lagi mulai tahun 1974. Maksudnya ini nama-nama diri tokoh, negarawan, ilmuwan, seniman tertentu yang telah mempunyai nama-nama nasional, regional, ataupun internasional disebut untuk mengacu kepada masyarakat atau kegiatan pada masanya. Yang keempat, sebab akibat. Contoh kalimat, aku tidak puas dengan alis ibu. Alis ibu adalah hasil pembentukan alis mata dengan menggunakan pensil alis yang dilakukan oleh ibu. Jadi, contoh yang di atas itu menyatakan hasil pekerjaan menggunakan alat dan tidak memuaskan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Yang kelima, lokasi untuk isi atau konsep. Jadi bisa dijelaskan, kampung adalah contoh tersebut, bukan menunjukkan kepada lokasi geografisnya, melainkan budaya masyarakatnya. Ruang spasial atau waktu sering dipakai ungkapan metonimia, memiliki isi atau konsep yang berada di dalamnya. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian majas metonimia adalah suatu gaya bahasa yang menggunakan kata merek atau kata benda untuk menyatakan suatu maksud dalam kalimat. Contoh majas metonimia di bawah ini seperti bawalah air minum ke sekolah dengan Tupperware supaya kamu bisa menghemat uang jajan. Kata Tupperware yang dimaksud merupakan merek botol minum. Adapun ciri majas metonimia secara khusus yaitu dalam kalimatnya selalu menggunakan kata benda atau kata merek tertentu untuk menggambarkan suatu maksud.